Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Ilma Nafsasaka dengan NIM 2403515. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan 4 hasil review buku yang berkaitan dengan mata kuliah asesmen anak berkebutuhan khusus. Selamat menyaksikan. Buku pertama yang akan saya bahas adalah buku yang berjudul Assessment for Young Children with Special Needs. Pada buku ini membahas tentang konsep-konsep asesmen, rancangan, dan metode asesmen yang disesuaikan dengan kebutuhan anak dan keluarganya. Pada buku ini juga membahas tentang konsep utama asesmen yang terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama ada asesmen berpusat kepada anak dan keluarga, yang dimana dapat saya simpulkan bahwa asesmen ini harus mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan seperti aspek sosial, budaya, dan keluarga. Nah, pada poin ini juga membahas tentang keluarga harus berperan aktif dan harus terlibat dalam pengambilan keputusan yang akan dilakukan pada saat asesmen. Kemudian ada poin kedua yaitu pendekatan transdisipliner, yang dapat saya simpulkan bahwa setiap profesional seperti guru, psikolog, dan terapis harus berkolaborasi aktif untuk mendapatkan hasil dari asesmen yang akan dilakukan kepada anak. Kemudian yang ketiga ada pentingnya lingkungan. Nah, pada poin ini saya dapat menyimpulkan bahwa asesmen harus memperhitungkan lingkungan di mana anak berkembang dan bertumbuh seperti rumah, sekolah, dan komunitas untuk melihat bagaimana keseharian anak tersebut. Kemudian yang terakhir ada asesmen berbasis konteks, yaitu penilaian harus mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi hasil seperti budaya, bahasa, dan kondisi sosial ekonomi anak dan keluarga. Buku ini juga membahas tentang metode asesmen. Nah, di buku ini tuh dibagi menjadi 7 metode. Yang pertama ada asesmen terstandar, yang dimana asesmen tersebut memiliki standarnya sendiri yang memperhatikan rehabilitas, validitas, dan akomodasi untuk disesuaikan kepada kebutuhan anak masing-masing. Yang kedua ada penilaian berbasis kinerja, yang dimana dapat saya simpulkan bahwa asesmen ini berdasarkan kepada hasil kinerja anak, dilihat dari peningkatan anak dari capaian pembelajaran yang dibuat oleh asesor. Kemudian ada penilaian berbasis permainan, yang dimana asesor ini bisa mengajak anak bermain atau memperhatikan saat anak bermain untuk mengeksplor bagian anak berpikir, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan lingkungannya, serta menilai motivasi dan keinginan anak untuk belajar. Kemudian yang keempat ada metode portofolio, yang dimana asesor mengakumulasi karya anak dari waktu ke waktu untuk menunjukkan perkembangan dan menetapkan tujuan dan penilaian pembelajaran. Jadi pada metode ini asesor mengumpulkan karya anak di satu file untuk melihat perkembangan dan untuk membuat target anak ke depannya. Kemudian yang kelima ada sistem pengambilan sampel kerja, di mana sistem penilaian ini berkelanjutan yang tertanam dalam kurikulum untuk mendokumentasikan pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan prestasi anak, yang dimana dapat disimpulkan bahwa sistem pengambilan sampel kerja ini berkelanjutan sesuai dengan kurikulum yang ada untuk mendokumentasikan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku dan prestasi anak, sama seperti portofolio, tapi bedanya ini dalam segala aspek dijadikan dokumentasi. Kemudian ada respon terhadap
intervensi atau RTI, yaitu memantau kemajuan siswa secara berkelanjutan dan mencegah kegagalan akademik dengan menggunakan metode pengukuran disgradasi dan konten yang diukur konstan. Kemudian ada penilaian perilaku fungsional atau FBA, yaitu pada metode ini asesor mengidentifikasi perilaku yang bermasalah pada anak untuk merancang intervensi dan asesmen apa yang akan dilakukan kepada anak tersebut dengan menggunakan pengamatan dan analisis fungsional. Pada intinya, buku ini membahas tentang poin-poin penting asesmen, konsep-konsep, dan metode penilaian atau metode asesmen yang harus mempertimbangkan lingkungan anak, keluarga, sosial, budaya, dan ekonomi anak, dan alat ukur yang digunakan harus relevan secara kebudayaan anak, lingkungan anak, sosial, dan ekonominya juga. Kemudian saya akan mereview buku yang kedua yang berjudul Asesmen Anak Berkebutuhan Khusus karya Sri Nurhayati Selian. Pada buku ini membahas berbagai macam asesmen. Yang pertama ada asesmen diagnostik. Nah, asesmen ini dilakukan untuk mendiagnosa atau untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik siswanya. Nah, pada asesmen diagnostik ini biasanya dilakukan pada awal untuk mengetahui apa saja kebutuhan anak dan anak berkebutuhan khusus ini termasuk ke dalam kategori apa. Kemudian ada asesmen formatif. Pada buku ini membahas bahwa asesmen formatif ini dilakukan sebagai proses pemantauan guru kepada siswanya selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian ada asesmen sumatif. Pada buku ini menjelaskan bahwa asesmen sumatif ini digunakan untuk melihat hasil belajar siswa selama pembelajaran sebelum-sebelumnya dan direkapitulasi menjadi penilaian di akhir. Biasanya seperti ujian akhir semester atau ujian tengah semester. Ada asesmen perilaku. Penulis menjelaskan bahwa asesmen perilaku biasanya dilakukan dengan observasi dengan menggunakan skala penilaian perilaku untuk memahami interaksi sosial siswa dan emosional mereka. Kemudian ada asesmen keterampilan adaptif yang dimana penulis menjelaskan bahwa asesmen ini penting untuk mengevaluasi kemampuan anak dalam menjalani kehidupan sehari-hari, termasuk keterampilan sosial dan kemampuan dalam mengurus dirinya sendiri. Buku ini juga menerangkan bahwa setiap profesional harus berkolaborasi aktif untuk mendapatkan hasil asesmen yang komprehensif untuk disesuaikan kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Kemudian yang ketiga, saya akan mereview buku karya William L. Howard yang berjudul Exceptional An Introduction to Special Education. Buku ini membahas beberapa asesmen seperti asesmen rujukan atau referral assessment. Nah, asesmen ini adalah proses awal untuk mengidentifikasi anak yang mungkin membutuhkan evaluasi lebih lanjut. Biasanya pada asesmen ini melibatkan atau membutuhkan informasi yang dikumpulkan melalui guru, orang tua, dan sumber lain untuk menentukan apakah ada masalah yang signifikan pada anak tersebut. Kemudian buku ini juga membahas asesmen screening, yaitu asesmen yang biasanya digunakan untuk mengidentifikasi anak dengan masalah kesulitan belajar atau masalah perilaku. Kemudian ada asesmen diagnostik atau diagnostik asesmen. Nah, pada diagnostik asesmen ini dilakukan proses yang lebih mendalam menggunakan tes yang berstandar
dan juga observasi yang lebih mendalam. Pada asesmen ini biasanya berisi tentang kelemahan dan kebutuhan siswa yang lebih spesifik daripada asesmen-asesmen yang lainnya. Kemudian ada asesmen formatif atau formative assessment. Formative assessment ini dilakukan selama terjadinya proses pembelajaran untuk memantau kemajuan siswa dan memberikan umpan balik yang baik untuk siswa. Asesmen formatif ini juga membantu guru untuk menyesuaikan strategi pengajaran untuk menentukan kebutuhan siswa-siswanya. Kemudian ada asesmen berbasis kelas atau curriculum based assessment, CBA. Nah, asesmen ini langsung biasanya turun dari kurikulum berdasarkan kelas-kelasnya yang sudah ditentukan dalam kurikulum tersebut, seperti menulis, membaca, dan berhitung. Jadi sudah disesuaikan dengan kurikulum.